Sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Ini saya, nama saya Ibu Suci, mic-nya bisa dimatikan dulu. Nah, saya di sini berawal dari mempunyai rumah sehat BDM ya. Ini saya status ini sudah selesai ya, sudah tidak mahasiswa, sudah menyelesaikan jadi akupunktur ya untuk tahun ini. Aktivitas saya pengobatan ini ya, pemeditasi dan self healing, jamu nusantara, hitam, winasiden dan akupunktur ya. Ya, nama saya Sri Samanasa. Kemudian aktivitas itu saya merasakan pelayanan home care, baksos di pondok pesantren, masjid, kelompok masyarakat. Ini daerah yang pernah dikunjungi: Bekasi, Jakarta Setia, Transit, Jati Bening, Jati Rawi, Jati Asih, Keduya Utara, Cengkareng, Tangerang Selatan, Tanjung Priok, Purbalingga, Demak, Cilacap, Jakarta, kok sebagian besarnya di Sleman. Ya itu aktivitas sebelum COVID ya. Nah, itu dan Temanggung. Kemudian COVID saya hanya di tempat, yaitu di apartemen saya di Impact View ya, di masjid. Ini saya melakukan aktivitas ya. Ini kita baksos waktu banjir ya, ketika lagi ada banjir ya tahun 2018 ya, 2018 banjir yang kemudian langsung dilanjut dengan COVID. Saya menolong orang-orang yang ketika itu ada mengungsi ya. Yang kita lakukan itu kita melakukan ini nanti pakai biosumpa, ini kemudian ini akupunktur kita pakai kalep. Dan ini juga kita memakai tung master untuk akupunkturnya ya. PowerPoint-nya belum kelihatan Bu Sri. Belum. Enggak kelihatan. Ini baru memperkenalkan, kelihatan enggak? Belum, masih roaming tuh, masih muter-muter. Belum ada Sinse. Belum kelihatan. Saya jelas sih. Dari awal nggak kelihatan. Ini? Dari awal nggak kelihatan, tapi lanjut aja nanti sambil nunggu, nggak apa-apa. Ini kan cuma sekedar sekedar ini aja ya, perkenalan aja. Nah, itu aktivitas saya. Ya, alhamdulillah dari pengalaman ini kita banyak tahu bahwa pengobatan tradisional itu sangat dibutuhkan di masyarakat ya. Nah, itu makanya saya semangat untuk mengembangkan dan berkarya di dunia Chinese medicine. Ini yang mendorong saya untuk kuliah S3 ya. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti yang sekiranya mampu bisa juga mengikuti berkarya untuk melegalkan diri lewat ranahnya akupunktur. Itu sekedar perkenalan dari saya. Terima kasih. Bu Sri, gak ada suaranya. Sebentar. Sambil menunggu, saya akan berikan introduction. Jadi, Shinsei level 3 ini merupakan salah satu sarana bagi kita mendapatkan
Kok rame? Rekom STPT, dan bagi yang belum mampu untuk studi lanjut D3 tetapi sudah belajar tentang TCM, akupuntur dan sebagainya, maka dengan Rekom STPT Sinsei level 3 ini bisa bermanfaat digunakan untuk izin resmi, dan teorinya juga sama menggunakan pendekatan TCM dan titik-titik akupuntur. Sudah. Sambil dijelaskan aja Bu Sri supaya nggak nunggu terlalu lama. Ini sudah kelihatan belum? Belum. Nih, Berputar-putar. kenapa ya? Ya. Masih muter, Bunda. Masih muter. Apa sinyalnya ya? Aduh, Tapi suaranya jelas ya? jelas. Suaranya jelas. Jelas suaranya. Ya, oke ya, saya jelaskan ya. Yang penting kita ngobrol-ngobrol. Jadi kita di sini saya perkenalkan namanya itu. Sudah belum? Sambil nunggu PowerPoint-nya bisa dikasih pengantar Bu Sri, monggo. Ya, jadi gini. Jadi kita itu sementara dulunya teman-teman pada kursus akupunktur, apa itu namanya TTM, itu namanya KTTM ya, tradisional Chinese medicine. Kelihatan Mic-nya nggak? belum dibuka Bu. Loh, sudah itu. Open mic Bu, open mic. Mic-nya belum dibuka. Halo, sudah belum? Sudah dengar? Sudah, Nah, sudah kelihatan. ini sudah kelihatan belum? Sudah. Oh, sudah ya. Oke. Sudah. Ya maaf, ini kenapa ya muter-muter terus? Sinyalnya mungkin. Sudah Sinse, suaranya Mikrofonnya boleh dibuka naikkan. Bu Sri. Ya, sudah itu. Suara Nggak ada suara. bukan, dinaikkan lagi. Kurang kenceng ya? Ya betul. Tambahin dikit. Kurang kenceng suaranya. Oh, sudah kurang kenceng. Kenapa sih laptopnya? Maaf ya. Halo? Halo, segini cukup? Halo? Ya Bu, Oke. masuk Bu. Oh, Oke. iya. Oke ya, udah cukup ya. Sudah kelihatan ya. Bu Sri belum kedengaran, mic-nya tolong dibuka. Lu sudah dibuka ya? Suara Bu Sri sudah masuk. Sudah ya? Lah, punya konsisten. Sudah masuk suara Bu Sri. Ya. Tempat saya sudah saya buka. Sudah dengar, saya sudah dengar suaranya Bu Sri. Sudah dengar Sudah. saya. Bu Sri sudah masuk suaranya. Oke, ya. Mungkin Sudah ada suara Sinse. ya, oke, ya. Maaf ya. Kalau ada gangguan teknis. Bu Sri, mic-nya tolong dibuka Bu, mikrofonnya. Suaranya tidak terdengar. Ini yang punya Pak Kenapa Pak Sigit. Sigit? Yang Pak Sigit yang nggak bisa. Yang lain bisa mendengar? Yang lain bisa, Apa Pak. ada Yang problem lain dengan Pak Sigit? bisa, saya bisa jelas. Saya juga jelas. Pak maju ini Pak Sigit. Ya, mungkin punyanya Pak Sigit Punyanya mungkin Pak yang itu. Sigit mungkin. Kayaknya itu Ya. apa speakernya Pak Sigit mungkin ya. Nggih. Ya, Ternyata speaker saya yang kecil tadi. ya, cariin aja. Aduh, kita pusing. Orang udah dibuka kok. Nggak ada. Aduh Pak Sigit ini. Ya. Ya oke, nggak masalah ya.
Kita kan cuma ngobrol-ngobrol, enggak santai aja. Jadi gini ya, saya perkenalkan, yaitu kalau zaman dulunya itu kan sebagian besar teman-teman itu mengenalnya kan akupunktur. Tidak mengerti akupunktur itu sebenarnya apa, gitu. Ketika saya bertanya itu banyak yang tidak tahu. Akupunktur itu sebenarnya apa? Nah, sebenarnya akupunktur itu adalah jenis dari terapi ya, bagian dari tradisi apa tradisional Chinese medicine gitu ya. Intinya kan gitu. Jadi akupunktur itu hanya bagian dari teknik terapi. Jadi di dalam TCM itu ada itu ada yang akupunktur itu sifatnya invasif, ada penusukan ya, dengan menggunakan jarum pada titik meridian itu menembus kulit ya, ini invasif itu akupunktur ya. Kemudian ada yang non invasif yaitu namanya itu tuina massage ya. Tuina massage itu kalau tuina itu cenderung pijet ya, cenderung tidak memakai alat, dia cenderung untuk pembetulan pada tulang belakang. Itu tuina massage. Kemudian perkembangan yang membawa ke Indonesia adalah Dr. Iliza Paris, itu dikenalkan namanya Tuina Cuten. Nah, Tuina Cuten ini keistimewaannya itu hanya pada alatnya. Untuk titik meridian dia mempunyai meridian tertentu, ya. Meminjam dari meridian BP sama CP ya. Ini untuk teman-teman yang sudah paham akupunktur pasti tahu ya. Nah itu. Nah untuk zaman dahulu itu ini masih bagian dari TCM semua akupunktur. Tuina ini kan masuknya ke levelnya ke Shinse. Dulu ada Shinse level 3, level 4, level 6 ya. Zaman dulu itu gitu. Di mana level 3 itu adalah Shinse muda yaitu ya, magia, kemudian herbal dan kemudian Shinse akupunktur itu dan kiropraksi itu di level 6. Dulu dengan cukup melakukan kursus itu kita sudah bisa melakukan praktek secara klinis gitu. Ya. Kemudian perkembangan selanjutnya di ranahnya TCM itu akupunktur kemudian diampu sama medis ya. Jadi sudah tidak boleh melakukan tindakan akupunkturis ya, yaitu gitu. Karena ini sekarang harus melalui jenjang yaitu melalui jenjang diploma 3. Nah, sudah masuk ke ranahnya medis, masuk ke dalam konsil keterapian fisik. Itu seperti itu. Jadi teman-teman yang kemarin dulu itu sudah menguasai atau sudah kursus akupunktur, kalau mau melegalkan dengan akupunktur harus melalui kuliah lagi di D3 ya, yaitu nanti. Jadi kemudian bagaimana cara kita menyelamatkan diri ya, kita menyelamatkan diri itu kita bisa tetap di ranahnya TCM. Nah, karena apa? Karena kita memakai Tuina level 3. Gitu. Nah, itu kita bisa memakai Tuina massage atau Tuina system. Ini kan termasuk TCM. Jadi teknik teorinya antara Tuina sama akupunktur ini adalah sama. Ya. Itu seperti itu. Kemudian ada lagi yang herbal. Herbal ini sekarang sudah harus D3, sudah tidak boleh dipakai untuk praktek persepan. Makanya sekarang sudah banyak menjamur institusi-institusi yang membuka profesi ya. Nah di sini teman-teman untuk masa yang paling dekat ini kita untuk dapat menyelamatkan kita mau legalkan itu, lalu kita legal itu yang terdekat itu kalau menurut saya itu dengan Tuina ya. Tuina kalau yang saya pelajari itu kita memakai Tuina system gitu. Ini itu dengan alat ya.
alatnya dari bahan kayu atau bisa dari benang. Nah, ini sebenarnya dulu saya mengikuti ranahnya INSEE ini karena saya merasa bahwa saya tidak bisa melegalkan untuk praktek akupunktur. Itu sebagai solusi. Jadi kalau teman-teman mau melalui via kayak bekam itu juga belum jelas ya, belum jelas semua masih abu-abu. Kemungkinan juga untuk invasi kemungkinan juga tidak sudah mungkin aturan akan diperbaiki juga. Seperti itu. Nah, untuk jalan yang paling yang paling pendek ya kalau kita mau ya sementara ya kita tidak tahu untuk ke depan ya mudah-mudahan untuk praktek itu jangan semua langsung pemerintah itu enggak semuanya harus ditigakan semua. Nanti kita itu kan yang merasa tidak mampu untuk melanjutkan kuliah itu jadi tidak bisa cari makan ya, akhirnya nanti cenderung akan terjadi pelanggaran. Sebenarnya harusnya mereka juga memikirkan nasib kita sebagai seorang terapis ya. Tapi kenyataan untuk akupunktur sekarang sudah tidak bisa dilakukan. Tetapi untuk belajar, menurut saya alangkah sangat baiknya nanti ketika kita mempunyai keuangan, kita bisa ngatur keuangan kita bisa melanjutkan untuk diploma 3. Semoga masih ada yang sifatnya reguler khusus. Jadi seperti kita dulu, alhamdulillah ya, tidak seperti kayak anak SMA yang baru mengenal akupunktur harus dari nol. Kita cukup upgrade ya, istilahnya kita upgrade kesetaraan untuk diploma 3. Nah itu seperti itu gambaran dari perundangan atau peraturan dari pemerintah ya, dari Kemenkes ya. Jadi pada prinsipnya kita itu melakukan belajar belajar keilmuan TCM ini pada prinsipnya adalah tujuan akhirnya itu adalah praktek dan praktek itu secara klinis kayak gitu ya. Jadi kita ada tujuannya. Jadi dengan belajar kita mempunyai target untuk kita melakukan praktek secara klinis ya, bukan pembuka klinik tapi praktek secara klinis. Jadi teman-teman ketika sudah belajar bukan cuma tahu itu lintah itu apa, terapi lintah itu apa, terapi bekam itu apa, tetapi kita juga harus mengetahui atau mempunyai dasar untuk melakukan suatu penentuan penyakit atau sindrom. Ya. Jadi gambarannya kita belajar, kita ada punya teori, langkah selanjutnya adalah prinsip terapinya adalah bebas, tetapi kita mempunyai diagnosa yang sudah dibuktikan, kita bisa memakai teknik teori tradisional Chinese medicine. Nah, itu kalau gambaran menurut saya. Nah, untuk kita melegalkan, kalau kita itu berbicara di ranahnya TCM ya mau tidak mau kita mengikuti levelnya INSEE ya. Nah, enaknya kenapa kalau INSEE? Ya, kalau INSEE itu jadi kita melakukan perizinannya itu jelas. Jadi kalau misalkan boleh sih kita memakai misalkan seperti kayak pijat, kayak dan lain-lain itu ya. Tetapi kan kalau bisa ada ya, apa itu namanya, ada. Tetapi di situ hanya melakukan tindakan pijat ya, pijat tradisional. Di sini ini kan kita bisa melakukan beberapa teknik yang dilakukan non invasif dari dari dasarnya tradisional Chinese medicine. Kenapa harus kenapa harus kita belajar dengan TCM? Itu hanya sebagai sebagai tujuan barangkali nanti teman-teman merasa mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu sudah siap
ya. Dan di situ teorinya itu baku ya, teorinya baku bisa ditransferkan ya. Kalau untuk terapi-terapi yang lain itu kan teorinya itu enggak ada, itu hanya beberapa teori terapi ya, yang ada itu terapi. Sakit ini dilakukan seperti ini, sakit A dengan teknik A, ya, seperti itu. Tapi kalau pada ranahnya TCM itu teorinya sama ya, teori baik untuk acupuncture, untuk masak, untuk herbal itu sama dan bisa masuk di pendidikan jenjang tinggi. Nah untuk saat ini yang paling mudah kita lakukan dengan mengikuti uji kompetensi WINSE ya. Kalau harapan saya kalau teman-teman itu pada tertarik itu saat ini itu saatnya perubahan. Saat perubahan di mana semua dalam kondisi yang masih abu-abu. Apa harus kuliah atau tidak, tetapi ketika saat ini kita sudah melakukan legalisasi praktek, nah kita sudah aman. Nantinya juga masih proses ya, proses akan memerlukan waktu dan sosialisasi. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau bertanya sedikit, nanti kita lanjutkan untuk materi seperti apa gambaran tuinas. Silakan monggo teman-teman yang mau bertanya. Waktu kita aja biar kita cepat. Saya mau nanya Bu, ini saya Wahyono, Ya. belum paham maksudnya untuk pembahasan malam hari ini kepada Tuina Jusen atau mau ke arah pengganti dari Diploma 3 atau bagaimana? Oh enggak, kan tadi saya katakan bahwa tuinas Jusen itu adalah sisi level 3. Level 3 untuk sementara saat ini dipakai untuk melegalkan praktek kita secara TTM, gitu ya. Tradisional Chinese Medicine, maksudnya begitu. Jadi misalkan Bapak mau praktek pijat, kan biasanya pakai pijat tradisional gitu ya. Misalkan. Iya. Nah, ketika Bapak itu mau meningkatkan keilmuan kan kita butuh suatu teori, ya kan? Suatu teori yang sudah baku ya. Kalau kayak pijat tradisional itu kan tidak baku ya. Itu belum disatukan. Nah, kalau di TCM itu sudah baku karena TCM sendiri itu mempunyai teori yang pada akhirnya itu untuk terapinya itu bisa dengan akupunktur tahu ya Pak ya? Akupunktur Yeah. itu jarum Yeah. atau dengan pijat. Nah, yang pijat ini kan masih diakui di undang-undang itu masih diakui untuk legalisasi ya, untuk praktek ya. Untuk praktek. Jadi kalau kita mau memakai TTM gitu ya Pak ya. Jadi kan kita jadi nggak membuang waktu, kita sembari belajar, sembari praktek. Nah, kita bisa memakai tuina massage ya atau tuina kitchen. Tapi kalau yang saya geluti adalah tuina kitchen, karena kalau tuina itu kan sama ya, sama biasa gitu. Kalau di tuina kitchen itu lebih spesifik gitu. Ada nanti aturan nanti kita jelaskan setelah ini. Sudah paham belum maksudnya? Ya, berarti tetap tidak bisa menggunakan penusukan toh dengan menggunakan dengan menggunakan itu aja Jusen itu aja toh berarti toh. Ya, maksudnya kan kita biar tidak melanggar. Ya kan gitu ya. Iya. Karena kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Karena dengan melanggar kita bisa dikenakan denda. Kan gitu. Karena peraturan sekarang mulai ditegakkan, apalagi dengan kemarin yang sudah disahkan pada Undang-Undang Nomor 17 ya kemarin yang kita sudah 11 Juli kalau nggak salah ya, itu kita sudah tidak bisa lagi main-main ya, main-main tidak bisa. Tetapi kalau untuk belajar itu boleh Pak. Jadi boleh. Kalau belajar itu kan mungkin kita bisa memakai mungkin saudara kita untuk coba biar kita itu nanti ketika kita mau umpamanya mau mengikuti misalkan kayak mau lanjut ke Diploma 3 ya kita sudah siap, karena di Diploma 3 ini yang program khusus itu
hanya seperti persamaan persepsi ya, kayak upgrading aja gitu. Kayak gitu. Kalau yang mau dari nol itu kayak anak SMA Pak, nggak mungkin kan? Nggak mungkin, kita kan cari makan, cari duit sendiri, bukan orang tua Iya, kita. nggak mungkin. Yang Iya. persamaan di mana itu, Bu? Kita ada di Supraun Pak, bisa nanti kalau memang tertarik bisa hubungi saya. Nanti kita akan akan arahkan untuk sementara insya Allah masih bisa online. Berapa lama? Berapa tahun? Atau 3 berapa tahun bulan? Pak, 3 tahun. 3 tahun? Ya, tapi alhamdulillah Pak, 3 tahun itu kita tidak merasa tidak merasa lama ya. Saya kan tetap praktek Pak. Ya kita main cantik aja kan. Ya, karena kan saudara-saudara kita kenyataan ya teman-teman ya tetap aja pada praktek. Tapi kalau ketika kita ya ini kan kita masih dalam taraf sembari kita persyaratan yaitu kita masih kuliah kan. Itu kemarin juga orang dinas nggak mempermasalahkan kok ketika saya melakukan penunjukan karena kita sudah ikut kuliah itu ya mereka memahami. Ya itu seperti itu. Monggo, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Aku izin bertanya. Ya, monggo silakan. Ya, maaf saya terlambat datang, jadi saya masih Apa? ini. Bu, saya bertanya nih. Jadi, kalau misalkan kita punya ilmu, saya sudah belajar Twina, saya sudah belajar apa itu namanya, tusuk jarum misalnya ya Bu ya. Saya sudah punya, kalau pijat kayaknya tuh ininya sendiri ya Bu ya. Ya. Itu kalau misalkan saya Twina dengan tusuk jarum, itu apakah bisa dikatakan ujiannya itu bisa di ujian satu aja di tusuk jarum gitu, atau Twina sendiri atau tusuk jarum sendiri? Itu bagaimana, Bu? Oh Itu iya, pertama. Itu ya. pertama. Yang kedua, dengan seringnya mengikuti pelatihan-pelatihan tusuk jarum, kita punya sertifikatnya. Apakah itu juga masih harus supaya diakui bahwa kita ini sebagai sinse, apakah itu harus melalui D3 Pitra juga? Pitra apa itu namanya ya? Sekolah yang D3 yang ibu-ibu sebutkan kayak gitu itu. Apa harus melalui itu juga? Sementara itu dulu, Bu. Terima kasih. Maaf, dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan Evi, Ibu dari Surabaya. Oh iya, iya. Selamat malam ya, Bu Evi. Bagus pertanyaannya. Di sini yang kita tunggu-tunggu. Jadi saya mencoba menjawab ya. Jadi ketika Ibu sudah belajar Twina, belajar acupuncture kayak gitu ya, itu kan ranahnya kan berbeda ya. Jadi untuk Twina itu nanti masuknya kan ke levelnya Sinse ya. Itu Sinse. Sinse level 3 ya. Itu seperti itu. Sinse level 3 itu istimewanya apa? Yang bisa dipakai untuk mengajukan izin praktek itu SPPT atau OSS di Cantik itu pakai Twina atau Twina Diten ya, itu sama, itu Sinse level 3, ada 2 macam. Nah, di situ kalau di apa itu namanya, sebenarnya yang mengeluarkan itu kan LSK ya. Kebetulan yang mengeluarkan surat kan harus uji kompetensi. Oh ya. Uji kompetensi itu nanti yang mengeluarkan suratnya itu kan dari LSK ya. Dari LSK yang sementara saat ini yang bertanda tangan itu Dr. Bibi Jafaris ya. Yaitu kebetulan kalau mau memakai levelnya kuliah itu kan ada di Staf Nalanda ya. Tapi kan kalau di Staf Nalanda kita kuliah, kita kalau menurut saya kan membuang waktu kalau hanya untuk praktek ya. Tapi kalau untuk keilmuan bagus, silakan. Kalau mau ada di ranahnya tradisional kan gitu. Tapi kalau saya lebih cenderung jalan tol. Jadi mengikuti level, karena sama, pada akhirnya yang kuliah pun juga harus mengambil uji kompetensi Sinse, ya sama. Jadi ketika kita kursus, kemudian kita mendaftarkan untuk mengikuti uji kompetensi, nanti sertifikatnya sama, yang kuliah sama yang nggak kuliah sama. Namanya Sinse level 3 Twina Diten misalkan, atau Twina, ya itu. Kemudian yang terbanyak itu adalah Twina Diten ya. Sekarang yang
yang lagi trennya itu tuinanya cuma. Nah, jadi itu tetap walaupun kita sudah mengikuti tetapi belum berkompetensi ya belum disebut dengan gelarnya SIMC ya, itu untuk kestratnya ya, kesehatan tradisional. Kemudian ketika Mbak Evi ya, Mbak Evi Iya. itu sudah sepinter apapun nih ya, jago misalkan, sudah mengerti, pokoknya akupunktur segala macam akupunktur sudah menguasai, baik akupunktur apa itu namanya TCM maupun mikro akupunktur dan lain sebagainya sudah dikuasai semua. Akan tetapi tetap saja Mbak Evi tidak bisa praktek, terkecuali harus menyelesaikan program diploma. Nah, kebetulan di apa itu di kampus kami itu di Praun itu bisa ada program reguler khusus, jadi khusus para apa itu akupunkturis. Nah, itu seperti itu. Itu pun harus melampirkan GNSP ya, GNSP akupunktur. Ya, untuk sementara insya Allah kabar terakhir itu dari dosen kami memakai satu skema ya, bisa satu skema. Kalau dulu kan kita pakai 2 skema, akupunktur muda dan akupunkturis ya, akupunkturis madya. Nah, itu seperti itu. Kalau sekarang untuk syarat kuliah cukup dengan akupunkturis ya, pakai BNSP itu boleh ya, skema 1. Nah, itu seperti itu. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan diploma 3, itu kita akan mengurus apa, kalau kita sestrat itu namanya STPT, kalau karena untuk akupunktur ini sudah masuk ranahnya medis namanya ESTR ya, surat tanda register. Nah, itu seperti itu. Bidangnya akupunktur. Jadi tetap harus melakukan dan tidak boleh ya, tetap tidak boleh melakukan praktek penusukan. Nah, tapi pengalaman saya kemarin ketika saya sudah masuk kuliah, ada orang dinas ke klinik saya jawab, lah mau gimana? Nah, kita kan memang sudah dari dulu pekerjaan kita itu di akupunktur, masa kita nggak cari makan? Nah, ini kan prosesnya untuk kita melegalkan, kita sudah mengikuti kuliah program D3. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin begitu ya. Mungkin Bu, ada ya. nambah Bu. Itu kalau memang yang masih muda mungkin Bu ya, masih bisa Nah, mikir ya Bu ya. ya. Akupuntur itu kan pelajarannya itu kan banyak sekali titik-titiknya dan sebagainya itu ruwet banget ya. Paling ruwet itu akupuntur. Kalau yang sudah berumur Bu, dikatakan yang sudah malas mikir Bu. Kalau dengan kursus-kursus aja dan kita sudah punya sertifikat, apa memang tidak boleh praktek juga? Padahal Ya. kenyataannya di luar sana tuh banyak yang seperti begitu gitu loh. Nah, itu dia. Kan saya bilang kalau kita mau melegalkan diri ya, Bu ya. Sepinter apapun, sejago apapun, kita bayangkan saja ya. Sejago-jagonya kita itu kalau sama istrinya Sim Kinji ya. Sim Kinji itu profesor ya. Ahlinya akupunktur itu saja kuliah. Itu juga sudah tua. Kan kita tuh di Reksus itu kita juga umurnya sudah tua-tua ya. Kebetulan teman saya di sini, oh ini ada Bu Rina, ini ada Bu Rina Kusumawati. Ini juga sudah tua, saya juga sudah tua. Ada Pak Darin ya, Pak Darin ini sangat besar. Ini itu juga sudah tua, Bu. Ibu umurnya berapa? Sudah 60. Halo? Sudah 60, Bu. Ya. Sudah 60. Nah, baru Bu. Sudah lansia, sudah masuk Ya, Bu. kategori lansia. Ya dapat potongan ya, diskon. Kalau ke Jepos dapat diskon ya 60%. Naik kereta api dapat diskon, Bu. Oh iya. Tetapi kan itu makanya saya bilang kan saya, nah itulah mau tidak mau memang peraturan pemerintah itu memberatkan kita. Saya dulu kalau ditanya juga nggak mau, Bu. Saya mengenal akupunktur itu dari tahun 2006, Bu ya. 2006 saya sudah main tusuk-tusuk, sudah main di pelangsingan. Tetapi apa boleh dikata, ketika peraturan itu sudah mengharuskan kita untuk melegalkan, daripada kita tidak bisa bekerja, ya mau nggak mau harus mengikuti program reguler khusus. Itu memang udah aturan dari pemerintah, dan kalau kita tertangkap ya, karena permasalahannya di luar juga banyak yang pada apa ya, yang pada melanggar itu masih banyak sekali ya. Nah itu kan untung-untung berarti ya Bu.
Kalau Hmm. kalau kita nggak dilaporin atau kita nggak tertangkap ya aman ya. Gitu. Tapi memang itu kan saya kan ngomongin masalah peraturan. Jadi saya kan harus menunjukkan peraturan, tidak membelokkan aturan pemerintah. Terkecuali besok nggak tahu kalau memang apa itu namanya Kemenkes bikin peraturan lagi baru ya nggak tahu. Nah itu seperti itu. Memang tidak ada alasan tuh. Makanya di sini saya sarankan teman-teman yang sekiranya tidak bisa kuliah, biar kita juga nggak lupa. Nah itu kita untuk perizinan kita pilihannya kalau saya sih, yaitu ikuti PNSP. kompetensi Heeh. kompetensi Twina gitu ya, kompetensi SINSE level 3. Nanti kita bisa legal tetap di ranahnya tradisional Chinese medicine. Oh, Terlepas jadi ibu itu mau pada nusuk, saya tidak bertanggung jawab Bu. Tapi kan tetap aja kalau orang pada ini ya intinya kalau kita itu kan itu delik aduan ya. Kalau ketangkep OTT atau ada yang melaporkan ya dia. Ya itu seperti ya itu udah aturan. jadi bisa, jadi kalau misalkan sudah dapat lisensi dari BNSP ini, tapi saya Pak ngambilnya Twina, misalnya ya, saya ngambilnya Twina, berarti kan itu masuknya ke SINSE level 3. Ya, Ya, tetapi saya kalau nusuk boleh nggak? enggak. Kalau Oh, aturannya enggak jadi boleh. hanya Twina saja? Iya, Hanya kita Twina saja, sesuai dengan yang BNSP-nya? sesuai dengan LSK ya, itu kan bukan BNSP ya. Kita Hmm. gelarnya seumur hidup. Gelar Oh, SINSE seumur alah. hidup. Iya, ya. Ya, Bu, terima kasih sementara itu dulu. Nggih, nggih. Ya nanti kalau misalkan bertanya-tanya beli HP saya silakan. Kalau Siap. masih belum puas ya. Ya, nanti saya Surabaya japri Ibu enaknya ya, Bu Bu ya. Evi ada ID D3-nya Bu Evi. Ya Kenapa, itu Pak? Di Surabaya kan malah ada D3-nya, kalau di Jogja nggak ada nih. Kalau nggak kalau salah di UNER sudah nggak ada deh, Pak. Udah tutup deh sepertinya. Cuma saya kan kalau untuk belajar lagi males, Pak. Setuai. kalau Iya ini sih. Bu, kalau untuk SINSE kalau saya ya, kalau kita Ya. sudah ahli semua, kenapa sih Bu nggak ada istimewanya kuliah? Kalau menurut saya loh ya, karena Heeh. kita bisa via dari SINSE itu sudah cukup. Kan kita yang kita butuhkan kan ke pemerintah, bukan ke institusi. Kan kita nggak mungkin mau mau apa itu namanya mau kita cuma mau menyelamatkan perizinan. Kalau saya sih gitu sih. Teman-teman saya itu yang pada ikut pelatihan Twina Tutor sama saya itu saya sarankan kalau mau cari ilmu ya silakan, tetapi amankan dulu izinnya gitu. Kalau udah aman izinnya kan sudah. Jadi kenapa kalau kalau kuliah kan lama ya, kita bisa kuliah bisa 3 tahun, bisa 4 tahun ya kayak gitu. Itu nanti izinnya sama, kita makainya juga tetap ada SINSE level 3. Jadi kalau menurut saya sih mubazir. Itu mungkin gitu. Ada Iya. satu lagi atau kita masuk ke materi selanjutnya? Kita kenalkan Kasih Ibu. Twina. Ya. Terima kasih, Bu. Nanti saya minta ini ya. Saya Boleh japri-japri silakan. ya, Bu. Boleh silakan mau tanya Oke. apa saja. Mungkin Oke. cuma slow respon ya. Kalau saya pas online mungkin karena ya mungkin situ saya ada Iya. tapi Ya, nanti tak WA-nya dulu deh. Terima nanti kasih, kalau Bu. monggo silakan. Nah, kita ganti materi ya. Kita materi pengenalan apa? Twina. Bagaimana kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, oke ya. Ini, nah ini Twina Tutor ya. Nah, ini yang masuk di yang kita bisa gunakan untuk mengurus ya, mengurus SIPT. Kita bisa untuk mencari SIPT ya, surat izin praktek ya. Ini masih dalam ranahnya kesehatan tradisional. Ini namanya Twina Tutor. Nanti ada perbandingannya dan Twinatugen terbukti aman dan efektif untuk preventif, promotif, dan praktik. Ini yang membawa ke Indonesia adalah Dr. Widya Paris, Mas BHD. Sekarang menjabat Kaprodi dan Mahusada, Staf Nalanda. Mungkin teman-teman sudah pada tahu semua ya. Nah, ini nanti yang tanda tangan itu di LSK karena kebetulan LSK-nya itu sekarang juga memegang Dr. Widya Paris, nanti yang tanda tangan di sini
Nah, ini buku ajar Duchen ya. Materi inovatif ini memang sudah masuk di perguruan tinggi, tetapi masih ada jalur yang melewati kursus ya. Ini untuk organisasi profesionalnya namanya dulu IKNI ya, dulu IKNI Ikatan Naturopatis Indonesia. Sekarang berubah menjadi PKNI atau Perkumpulan Naturopatis Indonesia. Nah, untuk materinya adalah TCM. Ini akupunktur dan motivasi Tuina. Ini kan masuk di dalam buku ajarnya itu. Tuina Duchen itu tetap memakai akupunktur dan motivasi. Gitu ya kan? Jadi teorinya sama ya. Kita belajar akupunktur, sudah menguasai akupunktur, untuk Tuina pasti bisa. Cuman di sini ada tekniknya yang ya. Alatnya bisa dari kayu, bisa dari besi, bisa juga dari dari kuningan ya. Nah, ini satu set ada 4 ya. Ini ada besi sinar, ini ada ininya besi. Tapi kebanyakan sekarang yang ada munculnya hanya 6. Tapi nggak apa-apa istilah namanya. Kemudian ini namanya enak. Kemudian ini namanya 13 dan 5 bintang. Nah, ya, kemudian ini ada pena ini namanya. Ini intan ya, maaf. Ini intan, ini pena. Ini agak lapis. Ini biasanya dipakai untuk pena wajah ya, pena kecantikan atau daerah-daerah yang itu namanya kecil ya, lokasinya kecil. Nah, Tuina itu apa? Tuina itu dulu berasal dari Bukongsan ya, di gunung ya, di Gunung Bukongsan. Ini yang yang menciptakan ini Tao Te, Master Tao Bukongsan ya. Ini Tuina. Ini adalah pembelajaran di hospital Cangkuk di universitas ini sudah masuk di pelajaran di di Cangkuk ya, di rumah sakit ya, di sekolahan ini. Ini mengembangkan kekhasan dan keunggulan TCM secara seimbang. Nah, ini TCM Tuina ini lebih cenderung mendekati juga ke arah anatomi ya. Nah, di TCM dengan 31 spesialisasi internal bisa ya, kebidanan, anak, Tuina ini bisa dikombain ya, Mas. Tadi kelasnya bukannya masuk di sana. Betul ini tadi. Ini pernah ini peragaannya seperti ini ya. Jadi ada nama macam tu. Okey lah sikit daripada Tuina ini sudah dipatenkan ya. Ini alatnya seperti apa. Ini kan ada ini. Ini klasifikasinya untuk Tuina apa. Kemudian pernah workshop ya. Pertama di Jakarta, di tempat Nah, ini di sini nih pendahulu-pendahulu. Gimana saya tak boleh dengar lah dia punya kap. Kemudian sudah mendunia ya. Tuina Duchen ini sudah paten, sudah masuk, sudah diakui. Ini perkembangannya seperti itu. Terus translate, sebenarnya sudah saya terakhir, cuman nggak bisa dimasukin tadi. Nah, teori dasar akupressure Duchen. Nah, ini kan Richard ya, akupressure Duchen. Falsafah dasar TCM. Ini pahamnya adalah Taoisme dari Gunung Tong. Nah, ini kan. Taoisme ya, dia mempercayai kekuatan. Teori meridian itu sebagai pengarah. Jadi untuk yang akupunktur pasti tahu ya, yang namanya teori meridian ya. Ya kita patokannya kita pakai teori meridian. Kemudian di sini dikenal titik-titik paten atau 8 konfirmasi, terutama tersebar di meridian Tuk dan Ren ya. Jadi kita yang belakang itu adalah Tuk, kemudian yang depan bisa itu namanya Ren. Titik meridian. Kita membentuk formasi. Dapat berjalan serasi dengan ilmu medis, anatomi fisiologi, patofisiologi penyakit. Bagus juga untuk
pertolongan pada kegawat-daruratan. Contohnya ini titik meridian dan Duchen. Nah, ini untuk teknik yang kedua adalah namanya Hidelu ya. Hidelu itu ada 7 jalur sungai. Jadi ada 2 yaitu Pachen, metodenya Pachen itu sama Hidelu, ini namanya Hidelu ya. Yang tubuh kita dibagi menjadi 7. Nanti apa gambarannya nanti bisa ketika kita melakukan mengikuti pelatihan nanti bisa dijelaskan. Apakah itu Pachen? Pachen itu adalah membentuk suatu formasi ya. Formasi pertama kita tentukan titik pusat, kemudian kita bagi menjadi lingkaran dalam, lingkaran tengah, dan lingkaran luar. Misalkan ini contohnya Pahwe. Pahwe itu tuh 20 misalkan. Kita tentukan dulu. Dari apa? Ini gambarannya itu dari bintang. Ini bintang itu kita kita tarik dari sampai ke nauku. Seperti topi ya. Nah, ini dari telinga kanan, telinga ke kiri. Jadi di tengah-tengahnya itu adalah titik tuk atau meridian tuk. Itu di sini atau di BP20 ya. Nah, ini di sini kemudian dari ini ditarik garis, kemudian dari bintang tadi kita bentuk kita bagi menjadi 3 dengan kemudian kita bagi lagi menjadi 8. Nah, itu namanya formasi Pachen. Pachen pada Pahwe namanya Pahwe Pachen. Nanti ada beberapa titik mungkin di Tajwi Pachen ya. Kalau misalkan Sentau Pachen, nah itu nanti di situ ini istilahnya kalau memakai Pachen berarti kita memakai suatu formasi 8 formasi. Ini contohnya Pachen di punggung ya, contohnya ini titik pusat. Nah, di bawah misalkan ini kita ambil ini dan kemudian kita ambil titik formasi, kita tentukan dari sini kan ada cervical 7 misalkan. Ini kemudian torakalis 3 itu, kemudian torakalis 5 sencau. Ini kalau pakai Pachen berarti sensu Pachen, sentau Pachen, siang Pachen, itu ya, Singsuo Pachen. Jadi kalau ada Pachen berarti kita membuat suatu bentuk 8 formasi. Ini untuk perbaikan pada tulang belakang atau spinal column ya. Ini di sini ada cervical torakalis ini, kemudian di sini ya, ini ya. Ini kemudian di torak ya 12 ada itu namanya torak ya. Ini kemudian ada 5 dan 1 di sini kan ada titik-titik ya. Di sini itu titiknya titik titik GV ya. Nah, ini kan satu. Nah, kita dimulainya di titik 20. Nah, itu di sini. Nah, kemudian baru kita beberapa titik yang ada di sini. Ini sistem saraf otonom ya, semua teman-teman sudah paham ini. Ini hanya mempengaruhi saja ya. Ini mempengaruhi ke sini, ini mempengaruhi. Kemudian saraf tulang belakang. Ini sudah merupakan suatu penemuan ya sudah jurnal penelitian dari Profesor Bangsu di Beijing. Ini saya cuma membacakan ya. Ini dari materi ini memang khusus untuk kuliner, jadi saya harus memberikan apa adanya. Dan kita dapatnya dari ini. Nah, kita membuktikan bahwa rangsangan sistem di punggung pada ini C7 dan T7 akan ini atau L2 lumbar 2 itu tadi kita sebut tadi di sini. Nah, ini untuk bisa memperbaiki fungsi jantung. Ini contohnya pada orang yang palpitasi atau orang yang deg-degan gitu ya. Atau gangguan pada
angina pectoris ya, nah itu bisa. Dan orang yang apa itu namanya jantungnya lemah, itu nanti akan meningkatkan atau apa itu namanya ya. Ini bagus sekali dan bisa dilakukan apa itu tidak harus seperti apa akupunktur ya, mau melihat ini kalau emergensi langsung kita lakukan saat itu bisa kita lakukan. Jadi sifatnya bisa untuk seperti secara jari. Ini ini hanya untuk diagnosisnya kepala, punggung, pinggang. Ini, pada prinsipnya pada dinasikan itu kita memperhatikan ya, nah ini kemudian tadi saya sebutkan itu bagi metode ya, kalau menurut saya itu bagi metodenya apa, ada dua metodenya, itu Patten dan Hesselo. Kalau untuk urutan dari prakteknya, untuk teknik manipulasinya kita ada relaksasi, kemudian ada sifatnya yang terapi itu tekan, kita tutup, kita atur, kemudian relaksasi. Jadi ini masuk dalam kategori teknik terapinya. Kalau yang tadi Patten sama Hesselo itu adalah apa metodenya. Jadi kita bisa membedakan, oh metodenya apa, oh metodenya Patten. Cara terapinya apa? Oh kita lakukan apa rotasi ya, kita putar. Kemudian kita melakukan untuk apa buka tutup tekan. Nah itu nanti oh ini namanya terapi. Kemudian kita tutup dengan relaksasi ya. Ini warming up ini. Ini kalau ini kan berdasarkan dengan akupunktur. Kalau saya selama saya praktek klinis, saya membandingkan efektivitas dari Tusen itu ketika pasien itu dalam kondisi lemah ya, kondisi lemah atau kita dalam kondisi lemah itu, kalau di akupunktur mungkin dia akan teringat dingin atau kepanasan dan lain sebagainya, karena kalau orang lemah itu biasanya gampang traumatik. Itu dengan kita melakukan teknik Tusen dia lebih nyaman ya. Jadi ketika nanti sudah terjadi perbaikan, biasanya saya akan lanjut untuk terapi berikutnya adalah dengan apa itu namanya dengan akupunktur. Dan ini sangat efektif sekali, terutama untuk anak-anak, orang yang sudah tua, atau orang yang pakai jarum. Dan kita melakukannya tidak seperti orang fisik ya. Kita hemat energi karena apa itu namanya kita dengan pertolongan Allah. Mungkin seperti itu ya. Nanti untuk selanjutnya kalau pengen apa itu namanya mau lebih memahami lagi bisa mengikuti yang apa yang akan dilakukan, insya Allah di Jogja ya, boleh Pak ya Pak. Nah, mungkin sampai di sini ada teman-teman yang mau bertanya, monggo tentang Tusen, silakan. Silakan dibuka forum untuk bertanya. Bebas. Mau tanya apa tentang Tusen boleh. Izin bertanya Bu Sri. Ya, monggo silakan Pak Bukit. Itu kan kita belajar Tuina Tusen. Nah, setelah belajar Tuina Tusen, kalau diaplikasikannya dengan Tuina, dasar teorinya sama nggak? Dengan Tuina? Maksudnya? Tuina? Yang kita pelajari kan Tuina Tusen, tadi kan disinggung ada Tuina. Apakah dasar teorinya sama, hanya bedanya kalau Tuina pakai tangan, Tuina Tusen pakai alat gitu? Oh, beda ya. Jadi pada apa di depan tadi sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya intinya itu kan TCM. TCM itu mempunyai dasar teori. Kalau teman-teman mungkin yang pada kenal kan akupunktur gitu ya.
Jadi akhirnya menjadi teori akupunktur. Sebenarnya bukan. Jadi sebenarnya akupunktur itu bagian dari tradisional Chinese medicine. Jadi teori yang kita terapkan di akupunktur itu diterapkan juga di tuina massage yang tadi saya katakan, kemudian tuina kitchen, dan kemudian herbal. Itu semua teorinya sama, ya. Dengan sampai dengan 4 dasar diagnosa ya, itu sampai kita mengumpulkan data-data pasien, pengamatan lidah, apa itu namanya peragaan nadi ya, nadi patologis, tujuan dan lain sebagainya, itu adalah sebagai dasar penentuan apa sindrom atau penyakit. Nah, bedanya apa dengan apa tuina? Kalau untuk tuina, mohon maaf saya memang tidak mempelajari, tetapi dalam AKKN itu tuina itu jadinya masuknya ke massage biasa itu ya, massage untuk perbaikan pada tulang punggung ya. Tapi tuina kan juga ke arah kopi, tetapi di tuina itu mempunyai teknik ya, teknik tertentu. Teknik tertentu yaitu metodenya itu ada 2, yaitu metode tadi yang saya katakan itu action dengan ada formasi penentuan titik pusat, kemudian membentuk 8 jaring, kemudian satu lagi itu namanya hadalu atau 7 jalur sungai ya. 7 jalur sungai itu yang garis-garis tadi ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian untuk mempunyai titik-titik yang lain juga untuk kecantikan itu mempunyai beda ya. Ada beberapa titik yang membedakan dari kitchen. Ada bedanya. Ya lumayan banyak gitu. Untuk efektivitas dan kita lakukan untuk di tuina keluarga, nah, itu kalau menurut saya efektif karena ketika kita melakukan pijat mungkin anak kita tidak mampu ya, wah mesti ibunya ya capek ya, enggak kuat itu. Tapi dengan alat kitchen, alhamdulillah anak-anak sudah bisa melakukan. Bahkan anak saya yang masih SD, kalau kita capek ya bisa melakukan. Jadi bisa dilakukan oleh siapapun, tidak harus terapi. Jadi namanya kalau kita kasih nama itu namanya tuina keluarga. Ya Pak Sigit ya. Mungkin begitu atau mungkin masih kurang paham. Silakan. Ya, ini pertanyaan yang menyusul. Yang pertama tadi kan terkait 4 diagnosa ya. Nah, Ya. kalau belajar 4 diagnosa itu kan lama Bu Sri, itu kan butuh waktu bertahun-tahun. Nah, sambil belajar itu kalau kita praktek tuina Chosen, kalau diagnosanya nggak tepat bagaimana? Dan yang kedua kan ada tuh di grup lain belajar tuina Chosen tapi karena nggak paham diagnosa, nggak paham akupoint, jadinya ya guyak-guyak itu apakah kalau asal nguyak-nguyak itu ada risikonya tidak gitu? Ya. Nah, itu sering sering terjadi ketika saya tidak tahu pematerinya itu hanya memahami teknik tuina atau memang sengaja tidak mau memberikan materi. Nah, itu saya tidak tahu ya, itu terserah mereka. Tapi pada dasarnya untuk belajar tuina saya katakan tadi teorinya adalah teori sama dengan teori akupunktur. Terus kemudian mempunyai metode sendiri. Jadi nomor 1 tetap harus belajar termasuk pengamatan lidah, termasuk peragaan nadi ya, peragaan nadi, kemudian menentukan sindrom. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau dalam beberapa pelajaran saya untuk pemula itu saya mempunyai teknik ya, teknik untuk menghafalkan yang nggak usah terlalu jauh ya, nanti yang jauh-jauhnya nanti belajar lagi. Tapi kita mempunyai benang merah, kita ambil mungkin intinya kita ajarkan semuanya ya tentang teori akupunktur yang orang bilang itu teori akupunktur tadi sebenarnya teori TCM gitu ya, karena ada salah kaprah ya, di sini sudah salah pendapat ya, itu saja.
Jadi tetap kalau di pelatihan kita nanti kita akan ajarkan semuanya ya. Makanya ketika teman-teman pada bilang kok mahal padahal saking murahnya ya. Kalau saya pikir itu saking murahnya karena untuk belajar mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut akupunktur bisa merasakan belajar akupunktur itu dengan biaya berapa ya. Sedangkan di Tuina ini kita tetap mempelajari teori akupunktur, tetapi cuma tidak belajar menusuk. Kalau mau belajar menusuk itu namanya belajar akupunktur, jadi nanti beda lagi ya. Tapi pada prinsipnya kalau sudah memahami apa itu namanya teori TCM nanti intinya sama. Karena intinya orang itu praktek itu bagaimana kita melihat pasien itu kita perhatikan ya. Kemudian kita akan kumpulkan data-datanya, kemudian kita anamnes ya dari itu untuk menentukan dari diagnosa itu kan ada teori yang mungkin yang dikenal dengan teori akupunktur itu yaitu seperti yin, musing kan gitu ya, perjalanan penyakit, dan kemudian yang paling sering tidak yang paling tidak diperhatikan sama teman-teman itu di dalam teori Madas. Sebenarnya teori Madas inilah yang sangat penting sekali dan beberapa teman itu tidak kurang begitu memahami atau kurang mau pada di situ terjadinya pergerakan ketidakseimbangan dari material itu. Di situ mungkin akan terjadi yang namanya chi berbagi kan, karena perjalanan chi gitu ya yang kita bahas di dalam teori padat itu atau material dasar itu adalah teori perjalanan chi. Misalkan teori kalau kita bernapas itu kan dari luar masuk ke dalam, nah itu misalkan kita dengan menurunkan karena organ paru-paru misalkan, dan paru-paru itu di paling atas, kemudian ketika kita bernapas harus ke bawah. Oh itu apa? Oh itu sifatnya adalah simpa atau menurunkan. Seandainya tidak tertutupi akan terjadi chi berbalik. Nah berarti akan terjadi sesak napas. Itu jarang yang mereka di beberapa yang saya ketemukan itu tidak terlalu memahami tentang material. Nah untuk kita nanti di situ akan saya jelaskan semuanya, baik itu Madas, teori yin yang, musing, perjalanan penyakit, kemudian untuk sebagai dasar untuk menentukan diagnosa penyakit, kemudian menentukan teknik terapi. Terapi apa kita akan tonifikasi, kita kuatkan, ataukah akan kita kita sedasi atau kita kurangi. Nanti di situ dasarnya adalah teori sama dengan teori akupunktur. Nah, di mana kebaikannya kita untuk memahami dari teori akupunktur itu bisa kita lakukan, tidak harus akupunktur ya, tidak harus akupunktur, tidak harus Tuina. Ketika kita akan melakukan bekam misalkan, kan kita juga harus memahami di mana orang yang tidak boleh dibekam itu yang seperti apa. Orangnya harus bagaimana dulu. Nah, itu kan kita harus menentukan lidahnya bagaimana, nadinya bagaimana. Nah, kan bukan setiap orang tidak usah dipikir datang langsung kita bekam. Nah, itu kan beresiko ya. Nah, itu jadi teori TCM ini adalah sangat bermanfaat dalam hal kita menentukan praktek secara itu ya, positif ya. Mungkin ada lagi teman. Oke, monggo, karena sudah jam 9, 3 orang penanya terakhir, monggo. Saya izin bertanya lagi boleh? Boleh, monggo silakan. Ya, Ibu berarti untuk mempelajari TCM ini, berarti kan kita harus paham dulu nih Bu tentang diagnosa. Padahal untuk mempelajari diagnosa itu juga nggak gampang. Jadi sebelum kita masuk ke prakteknya di Tuina ini ataupun di akupuntur atau apapun juga, berarti kan harus memahami dulu diagnosa.
Iya. Nah, diagnosanya itu juga nggak gampang, apalagi saya pernah membaca yang namanya diagnosa lidah, Bu. Nggak pinter-pinter loh, Bu, sampai sekarang aku, Bu. Mana yang ini, mana antara yang 3 lidah itu dibagi, kiri, kanan, atas, samping itu juga nggak pinter-pinter loh, Bu, untuk satu lidah aja. Apalagi untuk memegang nadi. Dan tahu sih nadinya itu ada yang kenceng, ada yang lunak, ada yang kayak gini. Itu juga membedakannya juga kan gak semudah orang medis. Kalau orang medis memang udah terbiasa seperti begitu gitu loh, Bu. Nah, ini solusinya bagaimana, Bu, untuk mengatasi hal yang seperti itu? Terima kasih, Ya. Bu. Ya, oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Bisa pikiran kita ya. Memang betul. Memang saya mengakui saya mempelajari lidah itu, makanya kenapa saya suka sekali baksos ya, zaman dulu itu dari tahun 2006 saya suka baksos karena saya mendapatkan pasien itu dengan mudah dan banyak. Dari situ setiap pasien itu saya foto lidahnya, kemudian nadinya ya saya pelajari seperti apa, oh nadi yang seperti ini, yang seperti itu. Saya memang memerlukan, untuk saya memerlukan waktu yang cukup lumayan lama, akan tetapi dari perjalanan waktu kemudian saya simpulkan, saya bikin benang merah bagaimana cara kita itu belajar dasarnya. Jadi dasarnya kita akan misalkan contohnya ya, contoh saja. Contoh kalau lidah kan nanti berhubungan dengan apa itu bahasanya lidah bagaimana, selaputnya bagaimana, warna lidahnya bagaimana. Dan nanti ada kita sekedar yang dasarnya saja. Dasarnya itu misalkan kalau merah itu kenapa ya kan itu. Seperti lidah, gambaran lidah misalnya. Gambaran lidah kita itu seperti kita berpikir dulu bahwa teori ini adalah hubungannya dengan sakit dan sehat, gitu ya. Perubahan, karena memang apa itu namanya TCM itu adalah perubahan. Pagi bisa berubah, ketika sore juga bisa. Tidak selalu tetap. Itu istilahnya kan sehat dan sakit. Ya, dalam otak kita selalu berpikir bagaimana orang sehat dan bagaimana orang sakit. Nah, gambaran dari orang sakit ketika penyakit itu sudah apa itu namanya sudah terasa, karena kalau pada awalnya mungkin belum ada, tapi tanda dan gejala mungkin sudah. Dan nanti di situ kita akan lihat perubahan. Jadi lidah itu hanya kita akan lihat ketika lidah itu warnanya merah, berarti gambaran kita kan kayak api, ya. Itu jadi api berarti dia akan terjadi di dalamnya itu panas. Ketika kita di lidahnya itu kok warnanya kuning, kita gambaran seperti barang terbakar itu kan warnanya, oh berarti dia juga hubungannya dengan panas. Jadi gambaran itu. Kemudian ketika warna lidah itu biru, seperti kita terpukul. Berarti terpukul itu kan kita ada benturan atau berarti ada sumbatan ya. Nah itu warnanya biru. Oh berarti berhubungan dengan darah yang bersih. Begitu ya Bu ya. Nah, ini gambaran-gambaran itu nanti sudah saya rangkum untuk mempelajari lidah itu dengan teknik yang tepat. Dan nanti untuk perkembangannya itu nanti akan berkembang sendiri setelah mempelajari yang dasarnya, kemudian teman-teman pasti bisa. Oh seperti ini ya. Nah itu. Dan di pelatihan kita itu saya selalu memberikan pendampingan ya sampai teman dosen untuk dapri saya ya. Atau mungkin di grup, mungkin ada yang bertanya, cuman mungkin kita suruh respon. Ketika mungkin saya biasanya malam ya jawabnya. Setelah selesai dari praktek, lalu kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itu sifatnya saya sampai teman-teman bisa. Kemudian misalkan contohnya, mungkin teman-teman yang paling belajar nadi ya, itu memang belajar nadi itu tidak sama. Tetapi ada intinya. Jadi ada nanti dikatakan nadi itu tepat. Ada lagi dikatakan nadi itu kuat. Kan gitu. Itu inti misalkan. Salah satu lah ya. Ketika kita berbicara tentang nadi cepat, itu berarti seperti orang terburu-buru. Ya. Kalau terburu-buru itu orang sehat apa sakit? Ya bisa sehat, bisa sakit. Tapi kecenderungannya kalau nadi itu cepat, itu terkadang bukan karena penyakit atau kondisi yang emergensi atau mungkin karena dikejar anjing atau kesakitan yang
Nah, itu terkadang bukan merupakan suatu patologi. Tetapi ketika kita mendapatkan nadi kita teraba kuat, kuat itu kan berarti ada penekanan. Tertekan ya, kuat. Ketika kita sentuh ada sentakan, berarti kan menekan. Berarti orang yang ditekan itu otomatis sakit atau sehat? Orang tertekan kan biasanya mesti sakit. Nah, itu seperti itu. Cara membedakannya begitu. Nanti di situ untuk belajar nadi itu juga sudah saya untuk itu namanya yang pemula ya. Kalau yang sudah jatuh mungkin akan berkembang. Ya. Yang penting ikutin dasarnya. Ketika kita sudah memahami dasar, pasti kita akan paham tanpa menghafal. Kemudian kita di situ misalkan tentang nadi. Nadi itu kan nadi itu kan ada nadi patologis ya. Ketika kita berpikir sakit dan sehat. Kalau kita dapatkan nadi itu mengambang, kok kita raba, misalkan di daerah di Dun Buance itu ya, kalau di patologis kan gitu. Kok kita dapatkan itu apa itu namanya nadinya itu ya biasa-biasa saja ya berarti orang itu namanya nadi fisiologis ya. Kemudian kalau kita dapatkan di situ nadi dengan apa itu namanya kondisi misalkan apa lemah apa halus. Kalau halus itu harus bisa membedakan antara halus dan lemah. Jadi intinya nadi itu kalau menurut saya di dalam pemikiran kita adalah hanya ada dua yaitu kuat dan cepat. Membedakan aja ya maksudnya ya. Cuma sebagai sebagai benang merah ya. Itu sama lemah dan halus. Kalau lemah otomatis kan tidak bisa. Kalau orang halus itu kan belum tentu. Ada orang-orang yang sifatnya halus ya. Itu biasanya nadinya halus tapi normal dihitung bisa teratur berarti itu gambaran kita belajarnya seperti itu. Cara menghafalnya itu mudah sekali ya. Kita menentukan nadi Dun Buance ya. Jadi nadi yang lebih jauh dari tubuh kita yang mendekati pergelangan tangan. Nah, itu namanya Dun, kemudian yang tengahnya itu namanya Buan, kemudian yang ketiganya adalah Ce. Dimana kita untuk mengingatnya tidak usah kita hafal kanan dan kiri, kita hanya berpikir nomor satu kita berpikir adalah jantung ya Bu. Jantung kita itu organnya di sebelah mana? Oh, di sebelah kiri. Ya, sudah, berarti kalau jantung sebelah kiri berarti sebelah tangan kiri kita adalah untuk mengukur yang berusia mengukur untuk jantung. Jadi ketika paling atas sendiri kita organnya itu jantung, kemudian setelah jantung kita itu yang hubungan dengan darah kan terjadi, kemudian ginjal. Tapi ada kata kunci. Kalau saya gambaran itu kasih sayang. Gimana maksudnya bagaimana kok kasih sayang? Nah, ketika kita itu kita punya cinta kasih itu kan dari jantung kita. Dan dari jantung turun ke hati, kemudian kita simpan rasa kasih sayang itu ke hati sebelah kiri. Otomatis kita nggak usah mengatakan. Berarti untuk nadi patologis yang sebelah kanan adalah dimulai dari paru, limpa lambung dan ginjal men ya. Itu gambarnya begitu Bu. Jadi kita nggak usah terlalu tertekan kanan kiri kita pusing sendiri. Caranya bagaimana? Ya udah kita ingat yang satu pakai teori cinta kasih atau kasih. Dari jantung turun ke hati disimpan di ginjal. Nah, terus sebelah kiri, jantung di sebelah kiri. Cara anatomi kan mungkin begitu ya Bu ya. Kira-kira kalau belajar begitu kira-kira lupa nggak? Kan nggak usah ingat-ingat. Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan apa yang kiri? Kita cukup mengingat yang kiri. Mungkin begitu ya. Nanti berkembang ketika kita ikut pelatihan. Nanti kita akan lakukan berbagai Oke, monggo karena jam 9:13 2 penanya terakhir. Silakan, setelah itu kita tutup. Silakan monggo. Ya lagi. Halo? Itu nanti setelah belajar workshop Tuina Cusen untuk ujian kompetensi Sinsei level 3
Dikasih tahu kisi-kisi soalnya enggak Bu Sri? Oh, kalau saya kan bukan apa ya, bukan tim ya. Jadi saya kan hanya pemakai. Ya, nanti ketika ketika kalau sudah memahami, insya Allah itu kayaknya nggak pakai kisi-kisi juga nggak apa. Prinsipnya itu kalau insya Allah kalau mengikuti saran saya ya, misalkan tuh kamu ini namanya satu paket kan, gitu kan nanti ketika kita praktek oh mau berapa paket kan ditanyain sama siapa itu nama apa pengujinya. Oh satu paket aja, jangan dua paket. Kalau dua paket itu kan berarti berputarnya dua. Kalau ngikutin apa itu namanya semua teori itu diikutin dengan benar dan dilakukan, insya Allah sih lulus, nggak susah. Yang penting ikutin dan mau menjalani, mau nyoba. Kalau kisi-kisi asal kita paham, kan itu juga menjurusnya ke twin aja. Jadi nggak masuk ke meridian-meridian yang lain. Cuma meridian akupunktur itu kan boleh dilakukan twinadisen pada meridian. Tapi kalau untuk uji kom itu biasanya cuma pakai titik-titik pada twinadisen. Monggo teman-teman, satu lagi mengingat waktu kalau Oke Bu Sri, itu nanti setelah workshop pendampingannya bagaimana dan ketika Bu Sri turun ke Jogja apakah bersedia untuk disidak itu peserta pelatihan supaya diteliti sudah benar atau belum prakteknya gitu. kalau saya selama yang namanya ada waktu ya monggo sih. Kalau saya ya nggak pelit ilmu. Bahkan nanti kalau misalkan bahkan ketika teman-teman itu menghadapi kesusahan ya menentukan diagnosa sakitnya apa, boleh kok japri saya sebelum ke pasien. Punya pasien misalkan hari ini sudah pernah di terapi apa, di sini dilaporkan ke saya, nanti kita analisa atau mungkin bisa pakai WA-an ketika praktek. Pokoknya saya dampingin sih. Tetapi harus apa ya, koordinasi dulu ya. Soalnya kadang-kadang saya juga lagi di pasien, tapi kalau WA kan masih lumayan bisa. Kalau video call kan ada. Siap saya. Kalau misalkan saya pas mungkin saya pas ada di mana, misalkan mungkin ada di Semarang, boleh kok. Oh, saya ada waktunya lah. Kalau asal ada waktu, mau kumpulin orang yang di situ ya bisa. Saya santai. Gimana teman-teman semua? Kira-kira masih ada yang mau bertanya enggak? Yang masih ada unek-unek ini apa sih? Boleh loh di on the record yang di luar ini juga boleh ya tentang praktek apa yang enggak tahu. Boleh saja. Tidak sesuai materi, yang penting berhubungan dengan penerapian silakan. Ya, satu orang lagi ya, kasih ya, satu orang kita kasih kesempatan satu orang. Silakan teman-teman. Kita cukup? Bagaimana? Bagaimana teman-teman? Mungkin sudah cukup ya, teman-teman ya. Halo? Ya, untuk mengingat waktu yang sudah malam, mungkin untuk webinar kali ini saya cukupkan sekian dulu. Di kesempatan lain, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali untuk bahas-bahas atau ngobrol-ngobrol bareng. Insya Allah, salah-salah. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kemungkinan seandainya ada yang mau bertanya yang lebih lanjut, silakan bisa japri saya ya. Silakan monggo. Monggo waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Sigit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Monggo Pak Sigit.
Silakan. Terima kasih Sinse. Ya, sama-sama. Halo? Halo Pak Sigit? Halo? Pak Sigit nggak on? Bu, tanya Bu, Oh iya, monggo. Nah, itu kalau daftar D3 itu berapa lama? gimana? Lama kosnya berapa? Untuk kuliah? Ya, Kurang jelas ya. udah. Suaranya kecil. Untuk Halo? daftar ya, untuk daftar D3 Oh ya. ongkosnya berapa dan Oh. selama pendidikan itu berapa lama? Oh, kalau saya tahunya untuk Supraun ya Bu ya. Kalau untuk Supraun itu waktu tapi kemarin juga masih belum berubah ya. Masuknya itu semester pertama itu sekitar 8,5 juta ya, 8,6 atau itu biasanya kita bisa cicil 2 kali ya. Sebelum UAS itu sudah lunas. Nah, itu untuk apa selanjutnya sekitar 1 semester itu 6 jutaan, 6,5 juta. Ya sekitaran itu. Umpama naik juga enggak banyak. Itu seperti itu. Oh, semester Terus pertama 8,5 juta. itu kan Yang untuk kedua, TKMP, untuk nanti apa ada Almamet dan lain sebagainya ya Bu ya. Nah itu kan maksudnya yang masuk pertama aja itu sekitar 8 juta sekian. Kemudian semester 2 itu 6 jutaan ke sono ya. Biasanya udah 6 juta berapa? 6, kalau saya dulu 64 ya. 6. Itu tapi kebiasaan kita itu karena ada dibolehkan untuk nyicil 2 kali. Jadi saya anggap 1 bulan itu saya harus ngumpulin minimal 1 juta gitu ya. Saya sisihkan dari kerja itu saya sisihkan 1 juta. Alhamdulillah Bu selesai 3 tahun ya. Itu nggak terasa Bu. Karena kita juga namanya bukan kayak anak yang masih kosong ya, anak SMA gitu enggak. Jadi kita kuliahnya kemarin masih bisa online ya. Dan untuk kelas kami itu pas COVID, jadi kita cuma sekali ya ke kampus itu pas penyumpahan aja. Kita alhamdulillah murah meriah tuh. Murmer itu tahun 2020. tapi berat. Kalau insya Allah sih masih online. Seandainya pun ke kampus mungkin juga nggak terlalu sering ya. Mungkin gitu. Atau mungkin tetap kayaknya yang angkatan adik kelas itu juga masih online. Karena kita sih Itu kayaknya kan udah pada ahli ya. Bunda, itu online atau offline atau tatap muka? Sementara sekarang masih ada untuk kelas reksusnya itu masih online. Masih ada kelas online. Khusus reksus ya. Khusus yang sudah sudah akupunkturis ya. Sudah punya BNST. BNST untuk akupunkturis. Nah, biasanya juga kalau belum punya bisa memakai sertifikat lokal. Nanti masih ada sekitar pakai itu akupressur bisa Oh, enggak bisa. Harus akupunktur. Oh, nggak bisa. Kalau Bunda, kalau seumpama itunya untuk izinnya pijat atau akupressur terus dalam terapi itu di dalamnya ada bekam, ada akupunktur gitu, gimana? Kalau misalkan ada tenaga medis yang ngecek gitu, gimana? Bahaya nggak? Ya itu kalau intinya itu kalau ya kayak delik aduan ya. Kalau ada yang mengadukan atau kalau ditangkap ya itu baru. Sedangkan kan memang kenyataannya juga ya banyak.
Belum Ya, tetapi kalau menurut saya ya saya lebih senang apa ya? Lebih senang nyaman kalau kita apa? Kalau kita legal gitu. Makanya kalau saya mendingan prakteknya pakai TCM. Pakai TCM kan ya masih apa ya? Masih ini masih nyerempet-nyerempet ya ke teorinya ke sini. Tapi kalau belajar ya, kalau saya jawabnya lagi. Nah kalau belajar kalau nggak nusuk ya, Belajar yang gitu. nusuk ya tetangga. Nggak bayar kok gitu. Kalau saya mah gampang aja. Saya beberapa juga didatengin tuh di klinik saya juga jawab santai. Ya Jawabnya apapun. kalau saya jawabnya ya saya kan proses belajar ini. Kalau saya nggak belajar nusuk nanti saya nggak bisa nusuk. Oh gitu. Ya itu kan apa ya main cantik kita lah. Terus kalau misalkan kita nusuk, kalau itu yang saya tusuk kan ibu saya atau anak saya. Kan kita belajar untuk menyehatkan tulang. Tapi ya masih Kalau jarang sih, apalagi untuk kalau saya. kalau pas orang lain, kalau pas orang lain terus Ya udah ada nasib, didatengin gitu gimana? nasib itu namanya. Ya harus pinter-pinter lah, Nasib. berdoa lah ya. Ya itulah peraturan ya. Ketika saya dari tahun 2006, ya saya nggak ada masalah. Saya belum pernah ada masalah. Ketika saya tahu peraturan masih berupa, ya saya kuliah D3. Karena saya juga nggak mau bermasalah. Saya pengen Itu legal. semua jumlahnya ada berapa duit itu kalau sampai lulus D3? Kalau kemarin saya itu habis total sampai apa ya, sampai wisuda itu habis 60 ya, sekitar Bu? 60. 60 ya? Lebih ya? 60? 60 juta. 60-an kayaknya. Banyak ya? Nggak terasa, Bu. 60 juta Ya, itu 3 kali. 3 tahun. 3 tahun. Terus bisa mendapatkan uang dari itu nggak? Nah, saya Nerapi kalau terus. saya hitung itu, pokoknya 1 bulan ketika saya terapi itu Pak sisihkan harus menyisihkan uang 1 juta. Gitu. Ya, hitungannya gitu aja. Saya merem aja gitu. Pokoknya niat bismillah. Ini semua insya Allah niat ibadah. Mudah-mudahan Allah paling lancar. Yang enteng gitu. Jadi saya nggak pernah mikir besok itu. Saya pernah ngerayu sama dosen saya. Bu, saya duitnya kurang, Bu. Besok tanggal sekian ya. Alhamdulillah sama dokter Leni juga. Ya nggak apa-apa, Putri. Pernah saya sekali bener-bener lagi kondisi mau bayar anak juga, kebetulan kan anak saya juga bareng kuliah ambil penyiaran. Kan saya 1 bulan bisa habis 1 semester itu bisa menghabiskan uang sekitar 10 juta ya. Nah, saya waduh ini bareng terpaksa kurang 1 juta waktu itu. Saya ya ngerayu wali kelas itu. Saya dikasih waktu 3 hari. Alhamdulillah selesai lah gitu ya, nggak ada mas. Bunda, itu sampai 3 tahun itu online 3 tahun apa setiap hari ada pelajaran gitu? Terus? Saya itu kita itu 2020 tuh online. Saya tuh belum pernah ke kampus kecuali ketika kemarin itu kita wisuda sama penyumpahan kita lulus. Ya ada materi terus gitu ya yang Oh iya disampaikan. dong, kalau di Supraun itu kita itu apa itu istilahnya lulusnya itu pasti lulus ya. Maksudnya pasti dibimbing untuk menuju lulus. Tetapi tetap harus kita bisa. Jadi dosennya itu tetap kita dikasih tugas walaupun kita sudah tua-tua ya. Yang tua-tua itu banyak. Kebetulan itu apa Pak Kim Kinji itu kan punya istri ya, istrinya itu juga kuliah. Terus ada lagi yang umurnya paling tua kemarin berapa ya? 72 atau berapa ya? Ya, 72 ada. Itu semua sinse ya. Itu sinse ya. Yang di kelas saya itu banyak yang tua. Saya 53. Baru saya Bu, itu masih muda Bu. Kalau di Rektus itu rata-rata tua. Ya mungkin ada juga beberapa yang muda, tapi kebetulan kalau 53 ya 56 ya masih kaya kan. Nanti kalau mau sounding bisa japri saya Bu, nanti tak berikan lebih nanti kalau pengen. Tapi ya tahun depan Bu. Kemarin ada yang mau masuk sudah saya bilangin gini jangan sampai terlambat. Dia mah terlambat. Ya saya tidak usahakan karena kalau terlambatnya masih sehari masih bisa kita minta tolong sama bagian apa itu bagian penerimaan mahasiswa baru, tapi sudah lama sudah dikasih solusi nggak dilanjut ya. Ya saya udah nggak bisa apa-apa. Saya sih cuma membantu untuk apa melancarkan. Ya teman-teman saya hanya pengen teman-teman itu
ketika yang mau berkarir atau mempertahankan praktek akupunktur itu ya legal. Karena kalau legal kita itu aman, Iya, damai, wah, pokoknya nyaman. aman, Tanya nyaman, Sensei, damai, sejahtera. tanya Sensei, itu kuliah online-nya hanya di Stak Nalanda aja, Sensei? Oh, kita di Supraun ya Pak ya? Supraun, kalau Nalanda saya nggak tahu. Di ITSK Supraun. Supraun di mana Malang. tuh, Sensei? Malang ya? Ya, Malang. Di Malang. Berarti dia terima online ya, Sensei? Iya, sementara untuk tahun ini masih ada online. Ya mudah-mudahan masih ada online terus. Karena kan kita cari makan ya, kita cari duit, nggak mungkin kita kuliah tiap hari berangkat ke Malang, orang tua ya, masa keluarganya ditinggal, ya nggak lucu ya. Jadi kayaknya sih masih ada online, tetapi kita online-nya tetap mengerjakan, tetap apa ya, kita tetap berjuang ya, nggak cuma bergampang enggak. Tetap kita harus paham, kita melakukan banyak tugas, tapi kita tetap bisa karena kita biasanya kerjanya itu kelompok ya, kelompok ya, alhamdulillah kalau banyak yang muda kan nanti banyak yang menolong. Kebetulan kalau di kelas saya itu kompak ya, jadi pada saling bahu membahu. Kebetulan kelas kita banyak, kemarin ada sekitar 80-an ya, 80 mahasiswa. Kebetulan di sini juga ada teman saya itu ini ada beberapa teman. Tapi pokoknya nggak usah takut sih. Dan nanti kalau ada kesusahan-kesusahan, kalau memang ya kita ada. Kalau adik kelas ya dibantu. Ya tanggung jawab secara moral. Kalau kuliah di Supraun biasanya kakak tingkat biasanya juga suka pada. Karena kita juga translate, juga banyak ini. Tapi nggak usah takut. Yang tua-tua juga pada lulus. Ada berapa orang itu yang ikut? Yang apa? Yang ikut D3 itu di grup Bunda itu ada berapa? Oh, yang kelas saya? Ya. Yang kelas saya itu kemarin mahasiswanya kalau nggak salah sekitar 80 berapa ya? Ada yang banyak juga ya? Banyak. Kalau di angkatan saya lumayan banyak. Dan kita kompak Bu, kompak, saling bahu membahu. Dan saya juga sering dimintain sama itulah. Oh, ini ujiannya seperti apa gambarnya gitu. Oh ya, kalau kita punya ya kita kasih. Kompak Bu kalau di Supraun, saling menolong sih. Itu tempatnya di Surabaya ya, kalau di Malang, tatap muka. Ibu tinggal di mana? Saya di Batang. Oh, di Batang. Batang Jawa Tengah? Batang, iya, Jawa Tengah. Oh ya, dekat loh Bu. Malang. Malang Jawa Timur. Malang Jawa Timur. Iya, Batang. Iya kan lewat Semarang ke sana. Iya. Masih lumayan lah Batang. Tapi kan di situ apa ya Bu ya, kita itu kalau misalkan nantinya peraturan pemerintah itu benar-benar ditegakkan kan, daripada kita kocar-kacir loh. Iya. Kita juga nggak tahu ya peraturan loh, perubahannya nggak jelas. Coba nanti presiden baru peraturan. Tahu ya, pokoknya kalau saya mengikuti, pokoknya dari dulu saya itu dulu ikut ujian nasional ya. Ujian nasional dulu kan belum ada BNP ya. Saya kan mengenal akupunktur tahun 2006 ya, 2005. Nah itu ya, pokoknya saya ngikutin aja. Mau susah-susah ya ikutin, terus ada peraturan baru ya tak ikutin aja gitu, ngalir aja. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya kalau nanti ada yang pengen tanya-tanya, selama punya pulsa aja Bu. Iya. Hanya pulsa wifi ya, masih jalan masih bisa. Nah ini Pak Sigit kemana ya? Kok malah nggak ada Pak Sigit? Tidur. Ya minta menjelang Pak Sigit datang, Sinse mau tanya lagi nih Sinse. Gimana? Masalah perkuliahan tadi itu jurusannya apa aja tuh Sinse di Supraun? Gelarnya? Enggak, jurusannya. Oh, jurusannya akupunktur. Akupunktur harus diambil akupunktur. Ya.
Oh, Memang gitu ya, khusus Sensei ya. akupunktur. Dan kita profesi ya, jadi bisa dipakai buat praktek. Kalau di staf Nalanda itu tidak bisa ya, karena bukan profesi. Yang bisa itu Supraun, Akademi apa itu? Akupunktur Surabaya, AAS sama Poltekkes dulu. Sementara itu yang bisa dipakai buat praktek klinik. Terus sekarang enaknya praktek klinik itu seperti dokter ya. Jadi kita benar-benar prakteknya itu enak ya, nggak seperti dulu ya. Boleh benar-benar kliniknya itu diakui, bukan bukan tradisional lagi. Berarti ada 3 tadi Sensei ya, Supraun, Poltekkes Solo, sama apa tadi Sensei satu lagi? Sama Akademi Akupunktur Surabaya, AAS. Itu pertama kali itu dulu kan AAS, kemudian Poltekkes Solo. Terakhir itu Supraun, tetapi mahasiswanya paling banyak itu di Supraun. Kemarin kita seluruh profesi itu jumlah yang di wisuda kata sekitar 700-an, Bang. 700 orang. Luar biasa banget. Itu karena memang rumah sakit ya. Rumah sakit itu kan berarti ada beberapa jurusan ya. Di antaranya ada akupunktur. Kalau akupunktur kemarin kita 90 berapa ya? Lupa ya. 96 atau termasuk paling banyak. Ya, bukan promosi Pak, tapi kenyataan. Yang di Kediri Sensei, yang sekolah pengobatan Tiongkok tuh. Di mana? Suaranya kecil. Yang di Kediri Sensei, yang akademi Oh, Kediri. Kediri Ya. itu kan herbal ya, kalau nggak salah ya. Kediri. S1 ya itu. Untuk herbal itu. Kalau nggak salah. D4 di situ Sensei, D4. Herbal kan ya? Pengobatan tradisional Tiongkok D4 di sana Sensei. Iya, tapi kayaknya herbal itu, Pak. Ya memang sama, TCM kan. Tadi kan sudah saya jelaskan, TCM itu kan teori ya. Teorinya, nah, nanti terapinya itu kan herbal, itu termasuk terapi. Oh, mau diapain? Oh, pakai herbal. Herbal ICD 11, misalnya herbal Tiongkok. Itu kan kalau dipakai di kursusan itu namanya Sinsei level 4. Itu Sinsei herbalis. Itu seperti itu. Kalau dulu Sinsei herbalis bisa buka toko Basina ya. Nah, ini kayaknya jadi pertentangan juga. Mungkin nantinya yang ikut di apa itu namanya yang kayak di Kediri gitu mungkin ya kayak farmakologinya. Saya nggak tahu sih karena itu termasuk ilmu terapan ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara apa itu namanya ilmu murni dan ilmu terapan atau profesi gitu. Kalau profesi kan bisa dipakai praktek. Nah, itu kan nunggu peraturan dari pemerintah. Tapi ini yang kemarin dulu teman-teman saya yang Sinsei level 6 ya udah masuk herbal sama udah masuk apa akupunktur halus itu juga nggak bisa praktek, nggak boleh praktek lagi herbalnya. Jadi harus kuliah lagi. Kebetulan daripada hitung-hitung mendingan kuliah akupunktur itu beberapa teman saya yang banyak yang dari Bandung itu kan dulunya juga sudah herbal, tetapi cenderung bertahan di ya Pak Darwin ya kayak banyak yang gitu ya yang sudah level 6, 4, 6 itu seperti ya itu pemerintah sih ya. Ya kita mau apa ya itu kenyataan kita negara. Ini Pak Sigit kemana ya atau gimana nih atau kita tutup gimana teman-teman udah pada ngantuk. Kalau diskusi kayak gini kayaknya susah ngantuknya Sensei. Kenapa? Kalau diskusi Alhamdulillah. kayak gini susah ngantuknya. Mau apa? Bikin webinar apa pengamatan lidah.
Itu asik gitu kalau belajar lidah. Nanti kalau ada waktu ya kita ada. Buka aja kelasnya Sensei. Kalau bisa online tak berapa bulan gitu untuk diagnosa lidahnya. Yang apa? Biar untuk diagnosa lidah. Oh. Oh, itu diagnosa lidah, nadi ya. Kalau saya biasanya kalau apa itu kelas online itu saya biasanya pengamatan lidah, nadi sebagai dasar dan sindrom ya. Pengenalan sindrom itu sebagai dasar diagnosa praktek klinis gitu. Jadi kita sebagai seorang terapis itu harus ngerti apa dasar kita mau menentukan terapi itu apa gitu, secara klinis gitu. Yang terpenting kan itu. Masalah terapinya kita mau pakai apa itu bebas gitu. Kalau saya gitu. Itu kemarin kita juga buka kelas rame-rame, murah meriah. Tapi cuman apa? Sebenarnya kalau saya lebih senang kopdar ya. Kopdar itu kalau belajar nadi ya. Kalau belajar nadi itu kalau nggak langsung megang susah. Ya mudah-mudahan kalau memang teman-teman pengen ya, saya sih karena belajar amati lidah sama nadi itu tidak gampang. Apalagi kalau yang namanya apa itu namanya nadi apa lidah. Lidah itu kan perubahannya itu apa itu namanya kadang-kadang berkebalikan. Jadi kita harus mengerti pada penyakit-penyakit tertentu ya yang seperti apa itu defisiensi yin itu ya. Defisiensi yin itu agak-agak spesifik pada kasus apa sakit apa tipes ya. Nah ini kan kadang-kadang pertentangannya orangnya kalau dikasih dingin malah semakin apa itu namanya semakin kedinginan tapi badannya panas. Itu bagaimana? Apa yang akan kita lakukan bulan itu ya? Nah itu sering ya. Maaf Bu Sri, saya barusan kepental tadi nih. Oh, gitu ya. Oh, saya tak tunggu-tunggu nih Pak Sigit, kita sudah serahkan kok enggak ada kabar dari kami. Iya. Jadi karena ini udah 2141 Bu Sri, monggo bagi para peserta silakan gabung di link grup WA yang sudah saya share atau bisa simpan nomor saya di 0878 2441 7073. Saya ulangi lagi 0878 2441 7073. Nanti kita banyak diskusi di grup WA nggih. Monggo bisa ditutup Bu Sri karena udah 2142 niki. Nah, monggo tadi kan sudah tak serahkan sama Pak Sigit. Silakan ditutup. Tadi ya sudah tak serahkan kok enggak muncul-muncul. Oh ngaten. Oh nggih nggih. Iya. Baik, kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada malam hari ini, minta maaf tadi saya terpental keluar, saya kira udah selesai. Ternyata saya di chat Bu Evia Lisa dipanggil di Zoom, saya nggak tahu karena saya kepental keluar. Terima kasih untuk keikutsertaannya. Nanti tanggal 24 Desember, Bu Sri akan datang ke Yogyakarta. Silakan nanti bagi peserta di KKH ataupun yang bisa di area Jogja sekitarnya bisa kopdar dengan Bu Sri, bisa calling nomor saya, dan pelaksanaan workshop Tuina Cusen itu 2 Maret 2024. Sekian dan terima kasih. Kita akan berjumpa di lain kesempatan dan kita lanjut diskusi di grup WA. Baik, mohon izin Bu Sri dan teman-teman, saya pamit dulu. Enggak Bu Sri, saya izin pamit dulu nggih. Nggih, ya terima kasih ya teman-teman semua. Mudah-mudahan malam ini membawa keberkahan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kembali lagi saya katakan ada salah kata kesilapan, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di acara-acara yang mendatang. Mudah-mudahan masih banyak kesempatan untuk kita adakan webinar-webinar lanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Izin pamit, Sensei. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sensei. Ya, sama-sama. Terima kasih, Sensei. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, monggo.